Shalom saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Kita mengucap syukur senantiasa karena kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Kita diberkati oleh kasih karunia-Nya. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita mengucapkan syukur, berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka Tuhan. Hadirlah Engkau, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti akan perintah-Mu, akan ajaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Kolose 3 ayat 25. Demikian bunyinya: Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 3 ayat 25. Tema kita hari ini kita ambil dari Kolose 3 ayat 25 dengan judul Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku terkasih, Manasye adalah raja yang paling jahat dari Yehuda dan banyak melakukan kejahatan. Sewaktu dia dihukum Tuhan sehingga sangat terdesak, kemudian bertobat berpaling kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosanya. Jangan diartikan Tuhan pilih kasih kepadanya dan bersikap tidak adil, sebab Allah tidak memandang bulu. Roma 2 ayat 11. Malah Ia memandang manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Bisa kita baca dalam Ayub 34 ayat 11 sampai 12. Sebelum Manasye diampuni Tuhan, dia sudah membayar mahal kejahatannya. Tuhan sudah menghukum dia. Dalam satu hari, dia dari raja menjadi tawanan dan menjadi hamba. Waktu itu musuh membelenggunya dengan rantai tembaga dan mengkaitkan hidung, bibir, dan pipinya dengan kaitan. Suatu penyiksaan yang sangat sadis. Bayangkan seorang raja menjadi hamba dan disiksa seperti itu, lalu dilemparkan ke dalam penjara di Babel. Ini adalah hukuman yang lebih berat dari hukuman mati yang dirasakan oleh Manasye. Saudaraku terkasih, hidup sebagai tawanan tentulah sangat menyiksa Manasye. Maka dalam keterdesakan itu, dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan pun mendengarkan doanya, sehingga dia bisa pulang ke Yerusalem dan kembali menjadi raja. Manasye pun mengakui bahwa hanya Tuhanlah Allah. Saudaraku terkasih, hanya saja karena sudah terlalu banyak kejahatan yang dilakukan selama dia menjadi raja, hal itu mempengaruhi iman dan akhlak rakyatnya. Walaupun kemudian dia menyerukan rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi sudah terlambat. Dia tidak dapat lagi banyak mempengaruhi rakyatnya, karena dia telah banyak melakukan kesalahan dan kejahatan yang dilihat oleh rakyatnya sendiri. Akan tetapi setelah anaknya Amon menjadi raja, rakyat kembali menyembah berhala. Iman mereka kembali rusak seperti sedia kala. Bila dari raja sampai rakyat semuanya meninggalkan Tuhan, akibatnya akhlak bangsa menjadi semakin buruk. Kondisi negara pun semakin merosot hingga akhirnya musnah. Jangan anggap Daud sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan tatkala dia berdosa karena berzina. Tuhan membalasnya dengan membiarkan gundik-gundiknya tidur di depan umum dengan anaknya Absalom. Ketika dia membunuh suami orang, Tuhan mengikuti ucapan Daud sendiri yang mengatakan harus membayar 4 kali lipat. 4 anaknya mati. Daud mengalami 4 kali kesedihan orang tua yang menguburkan
orang yang rambutnya masih hitam. Artinya dia sendiri mengubur 4 anaknya mendahului dia. Tuhan sejak zaman dahulu hingga zaman modern ini tetaplah Allah yang kita percaya. Dia menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Dia tidak pernah berubah. Bagi kita Allah adalah Allah yang dahulu dan Allah yang sekarang. Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Maha Pengampun. Asal kita datang mau mengampuni dosa-dosa kita kepadanya, Dia akan setia kepada kita dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Dan Dia tidak memandang bulu, tetapi Dia akan berlaku adil kepada semua makhluk ciptaannya. Demikian tertulis dalam Yeremia 32 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Yeremia 32 ayat 19. Jadi saudaraku, apa inti dari renungan kita? Marilah kita berbuat kebaikan semasa hidup kita. Apabila kita terlanjur berbuat dosa dan kejahatan, tidak ada salahnya kita datang kembali kepada Yesus, meminta mohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Walaupun nanti Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita, tetapi itu akan kembali menjadi kebaikan bagi kita di masa-masa yang akan datang. Kembalilah kepada Yesus, karena Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang menjadi juru selamat kita. Demikian renungan kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah juru selamat dahulu sampai saat ini. Engkau telah memberikan perumpamaan kepada kami, yaitu Raja Manasye yang melakukan kejahatan terhadap rakyatnya. Akan tetapi dia kembali lagi kepadamu dengan mengampuni segala dosa-dosanya. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi orang yang baik dalam kehidupan kami ini. Jauhkan kami Tuhan dari sikap jahat, supaya kami melakukan kebaikan kepada orang-orang lain, supaya kami tidak tamak, tidak serakah dalam kekayaan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami tidak tamak akan jabatan yang akan membawa kami ke dalam kesengsaraan. Ampuni kami Tuhan, ajari kami supaya kami lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus, dimanapun jemaat-Mu berada, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik itu di kantor ataupun di ladang, di perkebunan, atau dimanapun profesi mereka. Berkati mereka Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.